Oscar segera pensiun akibat masalah jantung. Enzo Maresca, manajer terbaik November. Allegri, raih pelatih terbaik Serie A November. Hutang bersih MU tembus 16,6 triliun rupiah. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan Indonesia kontra Myanmar di 700th Anniversary Stadium. Myanmar lebih dulu unggul pada menit ke-28 lewat tembakan Min Maung Oh. Indonesia menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-45 melalui gol Tony Firmansyah. Jens Steffen kemudian membawa Garuda Muda berbalik unggul 2-1 pada menit ke-89 dan menambah satu gol lagi di menit ke-90+5 menuntaskan serangan dari sepak pojok. Hasil ini membuat Indonesia finish kedua di grup C dengan 3 poin, namun gagal lolos ke semifinal. Union Berlin menjamu RB Leipzig di Bundesliga di Stadion An der Alten Forsterre dengan tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-57 via Oliver Burke. Leipzig menyamakan kedudukan dengan cepat di menit ke-61 melalui Tidiam Gomis. Union kembali unggul pada menit ke-72, umpan silang diselesaikan sunduran Ilyas Ansah. Skor ditutup pada menit ke-88 oleh tim Sarke yang memastikan kemenangan 3-1 bagi tuan rumah. Hasil ini membawa Union Berlin naik ke posisi ke-8 dengan 18 poin, sementara Leipzig tertahan di posisi kedua dengan 29 poin. Lecce menjamu Visa di Stadion Villa di Lemare. Sepanjang babak pertama, peluang terbaik hadir lewat Santiago Pierotti setelah menerima umpan Ricardo Sottil, namun belum membuahkan gol. Lecce mengamankan 3 poin lewat kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal lahir di babak kedua melalui Nikola Stulik pada menit ke-62. Kemenangan ini mengangkat Lecce menjauh dari zona degradasi. Berkat hasil ini, Lecce berada di posisi ke-13 klasemen Serie A dengan 16 poin, sedangkan Pisa berada di posisi ke-18 dengan 10 poin. Real Sociedad menjamu Girona di Rili Arena dan sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-18 lewat sepakan Goncalo Guedes memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Girona menyamakan skor di menit ke-34 lewat Viktor Stigankov setelah memanfaatkan ruang kosong di sisi kanan. 6 menit berselang, Viktor Stigankov kembali mencetak gol, kali ini dengan sentuhan tumit. Berkat hasil ini, Real Sociedad berada di posisi ke-14 klasemen La Liga dengan 16 poin, sedangkan Girona berada di posisi ke-17 dengan 15 poin. Luis Suarez dipastikan tetap di Inter Miami setelah menerima perpanjangan kontrak 1 tahun, memastikan penyerang asal Uruguay itu membela klub hingga akhir musim MLS 2026. Keputusan ini menjaga kelanjutan kolaborasi ikonis bersama Lionel Messi setidaknya untuk 1 musim lagi. Suarez telah mencetak 17 gol dalam 50 penampilan. Perpanjangan kontrak ini datang di tengah pengumuman pensiun Jordi Alba dan Sergio Busquets, rekan Messi di klub, usai gelar MLS Cup. Inter Miami resmi mengaktifkan klausul pembelian Rodrigo de Paul dari Atletico Madrid, menjadikan gelandang Argentina itu bagian permanen skuad mereka setelah musim pinjaman yang sukses. Klub MLS mengeluarkan sekitar 15 juta euro sebagai biaya transfer dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, menguatkan laporan Fabrizio Romano. De Paul yang sebelumnya membantu Miami meraih gelar MLS Cup kini dipastikan tak lagi berstatus pinjaman. Keputusan ini juga mencerminkan strategi klub memperkuat lini tengahnya. Lionel Messi sempat singgah sebentar di Barcelona sebelum melanjutkan perjalanannya ke India untuk God India Tour yang dimulai 13 Desember. Menurut laporan resmi, kunjungan ini hanya bersifat teknis. Messi tidak meninggalkan pesawat dan hanya mengisi bahan bakar. Sebelumnya, ia berada di Miami untuk Messi Cup U16 di India. Messi akan menghadiri berbagai acara, penampilan publik, dan pertandingan eksibisi dengan kota-kota seperti Kolkata, Ahmedabad, Mumbai, dan New Delhi mempersiapkan sambutan khusus. Mantan gelandang Chelsea Oscar dikabarkan memilih pensiun dari sepak bola karena masalah jantung. Menurut media Brazil Globo, pemain berusia 34 tahun ini mengalami kolaps saat latihan bersama Sao Paulo dan kemudian didiagnosis dengan kondisi vasovagal syncope. Fenomena ini sering disebut sebagai pingsan refleks. Meski tidak mengancam jiwa, jika ditangani dengan baik, kondisi ini dianggap dapat menghambat karir profesionalnya.
Oscar telah memberitahu klub mengenai keputusan ini agar persiapan musim depan bisa berjalan tanpa dirinya. Paris Saint-Germain menegaskan tak memiliki rencana melepas Goncalo Ramos pada bursa transfer musim dingin. Menurut laporan El Quipe, manajemen olahraga PSG menilai penyerang Portugal itu sangat penting sebagai striker kotak penalti, terutama dalam situasi tertentu meski baru memulai 7 laga Ligue 1 musim ini. Rumor kepindahan muncul setelah Ramos mencetak 3 gol, namun klub memilih mempertahankannya. Pelatih Luis Enrique menyebut bursa transfer hanya akan dipertimbangkan jika ada pemain yang pergi, menegaskan tidak ada rencana mendatangkan pengganti atau striker tambahan. Paris Saint-Germain dipastikan tanpa Ousmane Dembélé untuk pertandingan Ligue 1 melawan FC Metz. Klub mengonfirmasi bahwa penyerang asal Prancis itu masih menjalani latihan individu setelah absen beberapa hari terakhir karena masalah kebugaran. Dembélé diperkirakan belum siap tampil, sehingga Luis Enrique harus menyesuaikan strategi lini depan PSG tanpa pemain andalannya. Absennya Dembélé menjadi perhatian karena PSG tengah memburu kemenangan penting untuk merebut puncak klasemen di tengah persaingan ketat dengan Lens. Paris Saint-Germain resmi memperluas jaringan akademinya dengan membuka PSG Academy Guangdong di Cina. PSG menjelaskan bahwa akademi ini hadir melalui kerjasama eksklusif dengan Shenzhen Premier Sports and Event Management Limited. Situs resmi PSG menyebut akademi tersebut akan menggelar program latihan dan football camp untuk pemain usia 4 hingga 18 tahun. Menggunakan metode kepelatihan klub, para peserta juga berpeluang mengikuti ajang internasional PSG Academy, termasuk PSG Academy World Cup yang digelar di Paris. Bayern Munchen mengumumkan perpanjangan kontrak untuk seluruh staf pelatih Vincent Kompany hingga 30 Juni 2029. Keputusan ini mencakup asisten Rene Maric, Aaron Dance, Floribert N'Galula, serta pelatih kiper Michael Regner. Sebelumnya, Bayern sudah memastikan Kompany tetap menukangi tim hingga 2029 sejak Oktober lalu. Direktur olahraga Max Ebert menegaskan, perpanjangan ini penting untuk menjaga konsistensi tim pelatih dan mendukung perjalanan klub menghadapi tantangan ke depan. Borussia Dortmund memastikan Fabio Silva tetap bersama klub sepanjang musim ini. Penyerang asal Portugal itu direkrut dari Wolverhampton pada musim panas 2025 dan sempat absen akibat operasi sebelum kedatangannya. Beberapa laporan sebelumnya menyebut Silva mempertimbangkan hengkang pada Januari demi kesempatan bermain lebih banyak dan menjaga peluangnya di Piala Dunia 2026. Namun, menurut Sky Sports, Dortmund tidak berencana melepasnya. Juventus tengah membuka peluang bagi investor baru untuk masuk, termasuk minat dari Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Menurut laporan Il Domain, CEO Exor, John Elkann, telah menjalin hubungan erat dengan bin Salman sejak kunjungannya ke Saudi pada Mei lalu bersama Donald Trump. Saat ini, kerjasama difokuskan pada J Medical yang siap mendukung pelatihan tenaga medis dan pengembangan fasilitas kesehatan ala Turin. Meskipun Elkann menegaskan tidak akan sepenuhnya keluar, restrukturisasi besar dilakukan untuk menjadikan Juventus lebih modern dan menarik bagi investor internasional. Massimiliano Allegri berhasil meraih penghargaan pelatih terbaik Serie A untuk bulan November, menegaskan dampak positif kembalinya dia ke AC Milan musim ini. Di bawah arahan Allegri, Milan meraih 3 kemenangan penting atas AS Roma, Inter Milan, dan Lazio, serta 1 hasil imbang kontra Parma. Penampilan impresif ini membawa Rossoneri kembali ke puncak klasemen sejajar dengan Napoli setelah comeback dramatis melawan Torino. Allegri kini menatap trofi pertamanya musim ini saat Milan menghadapi Napoli di semifinal Piala Super Italia pekan depan di Riyadh. Ruben Loftus-Cheek dikabarkan mulai menimbang opsi keluar dari AC Milan pada bursa Januari demi mendapat menit bermain lebih banyak. Menurut laporan Calciomer, satu gelandang Inggris itu ingin menjaga peluang masuk skuad Thomas Tuchel untuk Piala Dunia mendatang. Musim ini, ex-pemain Chelsea tersebut kehilangan tempat sebagai starter setelah kedatangan Luka Modric, Adrian Rabiot, dan Samuel Risi. Ia baru sekali tampil sejak menit awal dalam 11 laga terakhir Serie A. Napoli disebut bisa menjadi tujuan sementara mengingat krisis pemain di lini tengah mereka. Ronald Araujo kembali ke Barcelona setelah menjalani cuti pribadi singkat di Israel. Bek asal Uruguay ini mendapat izin dari klub untuk menenangkan diri dan memulihkan kondisi mental pasca insiden yang mengganggu beberapa waktu lalu. Selama di Tel Aviv, Araujo mengunjungi sejumlah tempat spiritual dan budaya untuk mencari ketenangan.
Pelatihan si Flick menegaskan cuti ini bersifat privat dan menekankan dukungan penuh klub terhadap kesejahteraan pemain. Meski telah kembali, Araujo diperkirakan belum akan segera bergabung dengan sesi latihan tim. Robert Lewandowski dikabarkan bersedia menurunkan gajinya demi tetap bertahan di Barcelona melewati kontraknya yang berakhir Juni 2026. Menurut laporan eksklusif Jose Alvarez di El Chiringuito, striker berusia 37 tahun ini ingin tetap di klub meski kemungkinan perannya akan berkurang sebagai penyerang pendukung. Sumber dekat Lewandowski menyebut ia akan membuka pembicaraan dengan manajemen, menekankan keinginannya tinggal di Barcelona, tempat keluarganya telah menetap dan bahkan membuka bisnis. Klub kabarnya bersedia membahas perpanjangan jika kesepakatan melibatkan pengurangan gaji signifikan. Kylian Mbappe kembali menunjukkan ketajamannya dengan meraih gelar pemain 5 bintang Mahu untuk November, penghargaan bulanan bagi pemain terbaik Real Madrid. Menurut situs resmi klub, striker asal Prancis ini mencatatkan 7 gol dalam 6 laga sepanjang November, termasuk 4 gol spektakuler saat menghadapi Olympiakos di Liga Champions. Prestasi ini menegaskan konsistensi Mbappe, yang sebelumnya juga meraih penghargaan serupa pada Agustus dan September. Penampilan gemilangnya semakin menegaskan peran pentingnya dalam tim. Franco Mastantuono sudah pulih sepenuhnya dari pubalgia yang membuatnya absen sejak awal November. Sumber dari Marca memastikan pemain muda asal Argentina itu kini 100% fit dan siap bermain untuk Real Madrid. Pemain 18 tahun ini sebelumnya tampil impresif di awal musim di bawah asuhan Xabi Alonso. Meski sudah masuk skuad di 3 laga terakhir, dia belum diturunkan karena staf pelatih mengambil langkah hati-hati. Absennya Mastantuono bertepatan dengan menurunnya performa Los Blancos yang hanya meraih 1 kemenangan dari 5 laga tanpa kehadirannya. Real Madrid dikabarkan menjadi pusat perhatian 6 klub Eropa yang tertarik meminang Gonzalo Garcia pada bursa transfer Januari mendatang. Striker 21 tahun itu minim menit bermain di Bernabeu karena performa gemilang Kylian Mbappe. Menurut Sky Sport Jerman, VfB Stuttgart memimpin perburuan dan telah melakukan pembicaraan awal dengan Madrid mengincar transfer permanen. Nilai pasar Garcia diperkirakan 15 juta euro dengan kontrak hingga 2030. Eintracht Frankfurt dan 4 klub Liga Inggris, Aston Villa, Leeds United, Brighton and Hove Albion, serta Wolves juga menunjukkan minat. Striker Brentford Igor Thiago dinobatkan sebagai Player of the Month untuk November 2025 setelah penampilan impresif di Premier League. Pemain asal Brasil itu mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan, termasuk brace ke gawang Newcastle United dan Burnley, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak Brentford di periode tersebut dan membantu tim meraih beberapa hasil penting. Penghargaan ini menjadikannya pemain Brentford pertama yang meraih titel ini dalam sejarah klub. Liverpool menghadapi ketidakpastian soal ketersediaan Alexander Isak untuk pertandingan Premier League kontra Brighton pada Sabtu nanti. Pelatih Arne Slot mengonfirmasi kondisi pemain asal Swedia itu saat konferensi pers, menyebut Isak sempat mendapat cedera ringan di babak pertama laga melawan Inter. Slot menambahkan, meski Isak dan Hugo Ekitike mulai menunjukkan chemistry di lini depan, kondisi kebugaran Isak akan menentukan apakah ia bisa memulai pertandingan. Kita lihat bagaimana pemulihannya dan apakah saya memutuskan untuk menurunkannya atau menyesuaikan strategi, ujar Slot. Liverpool mendapatkan kabar baik jelang pertandingan Premier League kontra Brighton setelah Mohamed Salah kembali masuk skuad. Menurut laporan The Athletic, pemain berusia 33 tahun itu dipastikan siap dimainkan setelah melakukan pembicaraan positif dengan pelatih Arne Slot pada Jumat lalu. Meski isu di balik komentar tajam Salah pekan lalu masih ada, masalah tersebut akan diselesaikan setelah ia kembali dari Piala Afrika. Keputusan ini memungkinkan Liverpool memanfaatkan kemampuan penyerang andalannya untuk menghadapi Brighton pada akhir pekan ini. Chelsea kembali menegaskan dominasinya di Premier League dengan Enzo Maresca meraih penghargaan manajer terbaik November. Pelatih asal Italia ini dipilih lewat voting publik, mengungguli 5 kandidat lainnya setelah membawa Chelsea tak terkalahkan di Liga sepanjang bulan lalu. Awal November dimulai dengan kemenangan 1-0 di derby melawan Tottenham, dilanjutkan dengan 3-0 atas Wolves dan 2-0 kontra Burnley. Pencapaian ini menjadi pengakuan atas strategi Maresca yang efektif dalam mengelola tim di periode krusial musim ini. Chelsea dikabarkan hampir merampungkan kesepakatan sponsor lengan multi tahun, sekaligus melanjutkan pembicaraan untuk sponsor utama jersey. Menurut BBC, klub London Barat ini mematok nilai sponsor utama sekitar 65 juta pound sterling per musim. Saat ini,
VTB mengamankan sponsor lengan Chelsea untuk sisa musim ini. Sejak klub World Cup musim panas lalu, Chelsea belum memiliki sponsor utama. Setelah bending damak dari Dubai sempat menghiasi jersey, negosiasi sponsor utama berada di tahap lanjut, meski belum terbuka sponsor lengan. Manchester United mencatatkan utang bersih melebihi 749,2 juta pound sterling atau sekitar 16,6 triliun rupiah untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Menurut laporan kuartal pertama tahun fiskal 2026 yang dilaporkan oleh ESPN, meningkatkan utang ini terutama berasal dari fasilitas kredit tambahan sebesar 105 juta pound sterling yang digunakan untuk aktivitas transfer musim panas 2025. Di tengah tekanan finansial itu, klub justru berhasil membukukan laba operasional 13 juta pound sterling berkat pengurangan biaya dan efisiensi di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe dan Ineos. Arsenal resmi menjalin kerjasama dengan platform Global HR dan penggajian Deal yang akan menjadi sponsor lengan baru mulai musim 2026-2027. Kesepakatan ini menggantikan Visit Rwanda setelah 8 tahun bermitra, yang selama ini mendatangkan sekitar 10 juta euro per tahun bagi klub. Berakhirnya kerjasama dengan Visit Rwanda sempat menuai kontroversi terkait tuduhan pelanggaran HAM dan dugaan keterlibatan pemerintah Rwanda dalam konflik di DR Kongo. Arsenal menyebut kemitraan dengan Deal sebagai langkah strategi untuk memperkuat eksposur global dan inovasi digital klub. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.